Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Ibu Elia Ferawati SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Timotius April Setiawan dari kelas 441H01 Fakultas Komunikasi dan Bahasa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin memberikan analisis saya terkait pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR tahun 2021. Di kesempatan kali ini, saya menyampaikan laporan analisis mengenai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun 2021. Sebagai bagian dari tugas akademik, analisis ini berfokus pada bagaimana cara penggunaan bahasa, struktur, dan pesan moral yang disampaikan dalam pidato tersebut. Pidato ini disampaikan ketika masa pandemi COVID-19 menyerang dan tentunya menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Di pidato ini, Presiden sangat menekankan pentingnya semangat gotong royong, inovasi, serta adaptasi melewati masa-masa sulit. Selain itu, pidato ini juga memiliki gaya bahasa yang mencerminkan struktur yang khas seperti profesionalisme dan kredibilitas bagi pidato resmi kenegaraan. Laporan ini juga mengulas terkait bagaimana aspek kebahasaan, gaya komunikasi, serta pesan-pesan utama yang ingin disampaikan di dalam pidato tersebut. Dalam isi laporan yang saya buat dan saya analisis, struktur dan gaya bahasa dari pidato Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dimulai dengan pembukaan yang sangat formal. Dia menyampaikan salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan kepada berbagai pihak. Hal ini menunjukkan semangat yang mana inklusivitas untuk penghargaan terhadap semua keberagaman yang ada di Indonesia. Pidato ini juga disampaikan dengan struktur yang sistematis, mulai dari pengakuan terhadap kondisi yang saat itu terjadi ketika pandemi, kemudian pencapaian pemerintah hingga rencana untuk masa depan yang akan dilakukan. Gaya bahasa yang juga inspiratif menggunakan metafora seperti pandemi sebagai api yang membakar sekaligus menerangi. Kemudian ada pilihan kata dan diksi. Presiden menggunakan diksi yang formal seperti pandemi mengajarkan kita dan sinergitas antar lembaga negara yang sesuai dengan konteks resmi. Selain itu terhadap kosakata serapan dari bahasa asing seperti digitalisasi, konsolidasi, akselerasi untuk menggambarkan tema revolusi industri. Kalimat pasif yang saya lihat dan aktif, pidato ini juga memadukan aktif dan pasif. Kalimat yang seperti kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, menekankan suatu tindakan yang harus dilakukan. Sementara itu kalimat pasif digunakan untuk menyoroti hasil normalitas baru yang telah dipercepat oleh pandemi. Kemudian pidato ini juga disisipkan pesan dan moral untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden menggunakan konotasi yang positif dalam gotong royong seperti modal sosial bangsa kita dan membuka peluang untuk memperbaiki kelemahan kita.
Pesan-pesan ini bertujuan membangun optimisme dan rasa solidaritas dalam menghadapi tantangan di saat pandemi. Kemudian dalam pidatonya ada inovasi dan perubahan. Presiden juga menekankan pentingnya adanya inovasi dan adaptasi dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan bagaimana cara hidup baru dengan penggunaan teknologi dan pendidikan dan juga transaksi digital. Dalam hal ini mewujudkan komitmen pemerintah untuk mendorong kerjasama digital selama pandemi. Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang MPR tahun 2021 menurut saya adalah bentuk komunikasi kenegaraan yang dirancang dengan sangat baik dari segi struktur maupun isi pidato. Pidato ini menekankan kepentingan kebersamaan, gotong royong, dan inovasi adalah sebagai kunci untuk menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Kemudian adalah penggunaan gaya yang formal, inspiratif, dan kaya akan metafora, menunjukkan profesionalisme dan kedalaman pemikiran yang dilakukan Presiden dan berhasil menyampaikan pesan moral ini kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan semangat, optimisme, dan harapan di tengah situasi yang sulit. Dan berdasarkan dari keseluruhan kesimpulan yang saya dapatkan, pidato ini menyampaikan pesan yang kuat, relevan, khususnya ketika di masa krisis COVID-19. Dan kaidah kebahasaan yang digunakan mulai dari strukturnya yang sangat sistematis, diksi yang formal, hingga penggunaan metafora dan konotasi positif. Pidato bukan hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi motivasi dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, pidato ini mencerminkan pemimpin yang tentunya visioner, sekaligus memberikan arahan yang jelas kepada lapisan masyarakat dengan pesan-pesan yang penuh semangat kebersamaan. Presiden Joko Widodo juga berhasil mengajak seluruh bangsa Indonesia bersatu, bangkit, memanfaatkan momentum pandemi, memperkuat bangsa untuk di masa depan. Dan demikian daripada pidato yang telah saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu dosen pengampu, Ibu Elia, dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.